Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Joshua Junradu Tahayan, NPM 23020500045 dari program studi ilmu komputer. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah komputasi awan, yaitu development aplikasi berbasis web menggunakan konsep infrastruktur as a service atau IaaS. Saya akan menjelaskan aplikasi yang dibuat, konsep IaaS yang digunakan, serta melakukan demonstrasi konfigurasi server Ubuntu hingga aplikasi dapat diakses melalui jaringan. Pak, izin Pak, saya perbaiki dulu webcamnya. Oke, deskripsi project. Project yang saya buat adalah aplikasi siswa perpustakaan UHK BPNP berbasis Laravel. Aplikasi ini digunakan membantu proses pengelolaan perpustakaan hingga membuat laporan otomatis. Pada sisi backend, saya menggunakan Laravel 13 sebagai framework PHP. Database yang digunakan adalah MySQL, sedangkan web server menggunakan Nginx. Sistem operasi server menggunakan Ubuntu Server 24.04 LTS. Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan Visual Studio Code dengan fitur Remote SSH sehingga seluruh proses pengembangan dapat dilakukan pada server. Alasan menggunakan konsep infrastruktur as a service atau IaaS adalah karena seluruh infrastruktur berupa virtual machine, storage, jaringan, dan sistem operasi dapat dikelola sendiri sehingga deployment aplikasi menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Tiga, penjelasan IaaS. Infrastruktur as a service merupakan salah satu layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur komputasi berupa virtual machine, CPU, RAM storage, serta jaringan melalui internet. Pada proyek ini saya menggunakan Ubuntu. Ini Pak, saya tampilkan. Ini Ubuntunya Pak. Baru kita langsung lihat mesinnya. Taruh sana aja Pak. Server tersebut dikonfigurasi dengan Nginx sebagai web server, PHP FPM sebagai interpreter PHP, dan MySQL sebagai database server. Seluruh pengelolaan server dilakukan secara remote menggunakan protokol SSH. Sebagai administrator tidak perlu mengakses server secara langsung. Oke, saya akan menggunakan langsung SSH. Sudo system.ctl status nginx. Izin salah. Oke, izin ulang saya mengetikkan konfigurasi nginx-nya di VS Code. Saya akan sudo system status nginx. Oke, kita bisa lihat teman-teman aktif ya. Oke, next kita kemudian sudo sync sudo nginx kristi. Oke, jalan. Perintah ini gunakan untuk mengecek apakah konfigurasi Nginx sudah benar. Apabila muncul pesan sintaks is okay dan test is successful, berarti konfigurasi valid. Kemudian kita next ke PHP dan MySQL. Kita cek PHP minv. Selanjutnya ya itu muncul 8.5 ya teman-teman. Selanjutnya saya memastikan PHP telah terpasang dan berjalan dengan baik. Dengan kita melakukan komen atau perintah MySQL min u prod min p. Oke, kita password, jadi kita password dia password 123. Oke, masuk ya teman-teman, atau kita langsung close saja ya, exit. Nah, sudah jalan. Oke, kemudian oh, ternyata belum teman-teman, kita perlu masuk dengan detail. Database, database, database. Oke, teman-teman muncul. Kemudian use database. Kita use syspo.
siswa perpustakaan pengembalian Joshua Joshua. Oke, database change. Kita show tabel. Oke, muncul ya teman-teman. Seluruh tabel aplikasi Laravel berhasil dibuat melalui proses migrasi sehingga aplikasi siap digunakan. PHP admin. Kita masuk lanjut PHP admin ya, teman-teman. PHP admin. Oke, karena tadi sudah lama kali jadi kita ulang login ya. Oke, kita di sini ada buat username-nya Laravel user dengan password. Saya buat password 123. Selain menggunakan terminal, database juga dapat dikelola melalui PHP admin. Di sini terlihat database aplikasi melalui PHP admin. Di sini beserta seluruh trouble yang digunakan oleh sistem SSH. Kita lanjut SSH ya teman-teman. SSH. Oke, kita buat SSH. Kita buka porselnya, kita ulang ya teman-teman. Kita buat lagi, kita buat SSH root 1 191.171.110. Oke, kita masukkan password 1234678. Saya mengakses server menggunakan protokol SSH sehingga seluruh konfigurasi server dapat dilakukan secara remote dengan aman tanpa harus menggunakan monitor langsung pada server. Upload file ke server. Kita pakai Cyberduck ya teman-teman. Kita akan demokan. Kita ambil dari file native atau Windows. Kemudian kita pindahkan ke Cyberduck. Kita akan pindahkan, kita misalkan needs for speed. Oke, kita proses. Hmm. Oke teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut ke upload file ke server. Kita pakai disk PC, lalu kita masuk ke D, kita masuk ke disk praktikum, kita misalkan kita pakai readme md, kita tambah index HTML, kita tambah choose. Oke teman-teman, tadi ada sedikit kendala karena di CyberDuck-nya login sebagai user bukan sebagai root atau admin. Kita coba ulang. Masukkan host copy ke. Oke, kita continue. Oke, di sini kita lihat teman-teman bisa jalan ya. Oke, kita lanjut live coding karena ini prosesnya lama. Kita akan lanjut menggunakan VS Code atau Remote SSH. Oke, kita tutup terminalnya. Kita cari apa tadi yang teman-teman di atas. Kita cari siswa perpustakaan OHK BNP. Jadi kita cari di sini siswa perpustakaan 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 UHK BNP. Teman-teman tadi ada sedikit kendala, jadi kita lanjut ke siswa atau live coding menggunakan VS Code Remote Sessions. Kita menggunakan file navbar blade php, kita ubah siswa perpustakaan UHI ke BBNP, kita bisa lihat teman-teman. Kita ganti menjadi selamat datang luas komputasi awal. Kita save Ctrl S, kemudian kita lihat di web server. Selamat datang UAS komputasi awal. Oke, kita lihat
perubahan langsung terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa Visual Studio Code telah terhubung langsung dengan server Ubuntu sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara real time. Oke, jadi kita akan masuk ke bagian terakhir yaitu penutup. Nah, untuk demikian presentasi pada proyek komputasi awan yang telah saya kerjakan. Melalui proyek ini, saya telah berhasil melakukan deployment aplikasi Laravel pada Ubuntu Server menggunakan konsep infrastruktur as a service dengan layanan Nginx, PHP, MySQL, PHP Admin, SSH, dan Visual Studio Code Selamat SSH. Terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat pagi.